Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nirma Putri Aprilia, NIM 2230 2060, dan teman saya Saya Siti Mamatul Khairiyah, NIM 22302007. Oke, langsung saja pembahasan kita hari ini, yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang bersumber pada undang-undang adalah suatu perikatan yang lahir karena telah ditentukan dalam bab 3 KUH Perdata pasal 1352 sampai 1380, yaitu suatu perikatan yang timbul atau adanya karena telah ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Menurut pasal 1352 KUH Perdata, perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang. Dari ketentuan tersebut, maka perikatan yang bersumber dari undang-undang meliputi: yang pertama, perikatan yang lahir dari undang-undang saja, yaitu perikatan yang timbul atau adanya perikatan tersebut karena adanya suatu keadaan yang tertentu, misalnya hubungan kekeluargaan. Yang kedua, tentang perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia. Menurut pasal 1353 KUH Perdata, bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan undang-undang sebagai hasil perbuatan manusia muncul dari perbuatan halal atau perbuatan melawan hukum. Jadi perikatan ini terdiri dari dua sebab. Yang pertama, karena perbuatan halal, yang kedua karena perbuatan tidak melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum. Yang pertama, perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang yang diperbolehkan menurut hukum. Perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia yang meliputi: pertama, perwakilan sukarela atau bisa disebut dengan perikatan sukarela. Perikatan sukarela adalah suatu perbuatan di mana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain dengan perhitungan dan resiko orang tersebut. Perikatan sukarela ini diatur dalam pasal 1354 hingga 1358 KUH Perdata. Contohnya, pada pasal 1766 KUH Perdata tentang pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan jika telah dengan sukarela membantu tidak dapat diminta kembali. Yang kedua, pembayaran tak terutang. Pada pasal 1359 KUH Perdata menyatakan, tiap-tiap pembayaran mengisyaratkan adanya suatu hutang apa yang telah dimilikinya dengan tidak diwajibkan dapat dituntut kembali. Pasal tersebut memberikan arti bahwa apabila seseorang yang membayar tanpa ada hutang, maka orang tersebut berhak menuntut kembali apa yang telah ia bayarkan. Sedangkan orang yang telah menerima harta tersebut wajib dikembalikannya. Hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1360 dan 1361 KUH Perdata. Persyaratan menuntut kembali pembayaran yang tidak diwajibkan. Contohnya, pasal 1788 KUH Perdata tentang utang piutang yang timbul dari perjudian. Jenis perikatan yang kedua yaitu perikatan yang lahir dari perbuatan orang karena perbuatan melanggar hukum. Yang dimaksud di atas adalah perikatan yang lahir dari perbuatan orang karena perbuatan yang melanggar hukum lazimnya disebut demikian karena perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum. Yang dijelaskan pada pasal 1365 KUH Perdata. Perikatan yang melawan hukum ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perikatan yang melawan hukum terhadap dirinya sendiri, yaitu
Perikatan yang merujuk pada situasi di mana seseorang membuat kesepakatan atau kontrak yang melanggar hukum atau kebijakan yang mengatur perilakunya sendiri. Contohnya, jika seseorang membuat kontrak untuk melakukan sesuatu yang secara hukum tidak dapat dilakukan olehnya, maka perikatan tersebut dianggap melawan hukum terhadap dirinya sendiri. Yang kedua yaitu perikatan yang melawan hukum terhadap badan hukum, yaitu perikatan ataupun kesepakatan yang melanggar hukum atau kebijakan yang mengatur tindakan atau operasi badan hukum tersebut. Contoh, jika sebuah perusahaan melakukan kesepakatan yang melanggar peraturan, undang-undang, atau yang mengatur operasinya, maka perilaku tersebut dianggap melawan hukum terhadap badan hukum. Ini bisa mencakup hal seperti pelanggaran kontrak, kecurangan, ataupun pelanggaran hukum lainnya yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Macam perikatan yang selanjutnya adalah perikatan yang lahir dari jurisprudensi. Perikatan yang lahir dari jurisprudensi adalah perikatan yang tidak diatur secara tegas dalam hukum positif, namun diakui dan diterapkan oleh pengadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkembang dari putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Contohnya adalah konsep duty of care dalam hukum pidana yang mengharuskan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya yang dapat membahayakan orang lain. Selanjutnya, perikatan yang lahir dari kesusilaan. Perikatan yang lahir dari kesusilaan adalah kesepakatan atau kontrak yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral, etika, atau keadilan. Ini adalah perikatan yang dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat atau individu tertentu. Contohnya, ketika seseorang menjanjikan untuk membantu tetangganya dalam situasi darurat tanpa meminta imbalan, hal itu bisa dianggap sebagai perikatan yang lahir dari kesusilaan. Ini menunjukkan komitmen untuk bertindak secara baik dan adil terhadap sesama manusia tanpa memperhitungkan keuntungan pribadi. Macam perikatan yang selanjutnya yaitu perikatan yang lahir dari hukum adat. Perikatan yang lahir dari hukum adat adalah perjanjian atau kewajiban yang timbul berdasarkan kebiasaan dan tradisi masyarakat tertentu, bukan karena diatur oleh undang-undang formal. Contohnya seperti pernikahan adat, pembagian warisan yang berdasarkan adat, dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa di like ya. Jangan lupa subscribe. Dadah.